Waktu kemarin saya berdoa sama Tuhan. Di tengah malam, di saat semuanya sudah tidur di rumah saya. Saya berdoa sama Tuhan dan saya tanya, Tuhan mau bicara apa kepada jemaat di ibadah yang akan saya layani. Karena tidak semua ibadah saya layani sepanjang hari ini. Dan Tuhan tujukan kepada saya satu ayat. Saya mau kita buka sama-sama. Lagu ini terus berputar di otak saya. Tuhan terus berbicara lewat lagu ini dan Tuhan ingatkan satu nama. Dan nama itu adalah Yosafat. Kita buka ayatnya sebelum kita duduk dulu. Kita buka di 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-15. Berapa banyak dari saudara percaya hari ini kemenangan menjadi milik kita? Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Ini ayatnya. Boleh baca bersama-sama dengan saya dengan keras 1, 2, 3. Lalu Yaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sama-sama dengan saya katakan ayat 15. Dan berseru. Apa saudara? Camkanlah hai seluruh GSJS. Kok gak ada amin saudara? Camkanlah hai seluruh GSJS Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Nah ini nama yang Tuhan tujukan kepada saya. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Sama-sama dengan saya dengan keras katakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Bukan kamu yang akan berperang. Dengan saya teriak, melainkan siapa? Melainkan siapa? Melainkan siapa? Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul peperangan ini milik Tuhan. Bapa kami di surga, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat. Kau tahu hamba-Mu ini sangat terbatas. Kau tahu hamba-Mu ini tidak bisa apa-apa. Tapi biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk hamba-Mu bisa menyampaikan pesan-Mu bagi jemaat Tuhan. Hamba-Mu rasakan dalam roh bahwa ada orang-orang yang datang malam hari ini yang memerlukan kemenangan. Nah, hamba-Mu percaya hari ini peperangan bukan milik kami tapi milik Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu, Tuhan kami tidak pernah gagal. Karena itu hari ini kami tidak mau takut. Seperti Nabi-Mu berkata kepada seluruh umat Yehuda. Hari ini hamba-Mu bicara kepada jemaat GSJS. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang berperang untukmu. Oh, sampaikan kepada mereka seperti Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang pantas buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan bicara ke saya itu lewat lagu. Kadang-kadang Tuhan bicara kepada saya lewat satu kata aja. Tuhan kasih saya satu kata. Lalu Tuhan suruh saya belajar sepanjang minggu. Kayak minggu lalu ada yang ingat saya khotbah tentang apa? Duri yang menjadi berkat. Jadi pada saat saya sedang mempersiapkan khotbah itu tiba-tiba Tuhan taruh itu dalam hati saya, duri dan saya belajar tentang itu. Nah, tadi malam pada saat saya mempersiapkan khotbah dan saya tanya sama Tuhan, nama Yosafat muncul. Dan ayat yang baru kita baca dicatat dalam 2 Tawarik pada saat Yosafat harus menghadapi musuh yang besar. Dan saya rasakan dalam roh saya, dalam ibadah yang saya layani, yaitu jam 4 dan jam 6 dan setelah ini jam 8 dan jam 10 malam. Saya rasakan bahwa ada orang-orang di sini yang butuh kemenangan. Ada di sini saudara yang lagi butuh kemenangan dalam hidup saudara, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang mau boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dulu buat Tuhan ya. Saya rasakan bahwa ada dari saudara yang hari ini benar-benar butuh kemenangan. Tapi seakan-akan hidup saudara
dihantam dengan begitu banyak persoalan. Tapi malam hari ini kembali saya tampilkan di slide judul dari khotbah saya, peperangan ini dengan saya katakan apa? Milik Tuhan. Jadi kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menang dalam peperangan yang miliknya Tuhan. Nah, untuk kita tahu itu ayo kita belajar dari Yosafat. Apa yang dia hadapi dan mungkin saudara bisa relate dengan dia. Dan yang saya tahu adalah saya relate dengan Yosafat, seorang raja dari Yehuda. Kita buka sama-sama dalam 2 Tawarik pasalnya ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya bersyukur meskipun di tengah hujan jemaat tetap mau hadir. Berarti saudara benar-benar cari Tuhan. Boleh katakan amin? Semestinya enaknya malam-malam gini dingin-dingin ya. Mestinya enak di rumah bikin samyang nonton drama Korea ya kan. Tapi saudara hadir di sini artinya saudara cinta Tuhan ya. Puji Tuhan ya. 2 Tawarik 20 ini pertama sampai ini kedua. Dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, ini dua musuh Israel, berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Jadi perhatikan, yang menyerang Yosafat bukan hanya satu. Ada saudara yang ngerasa dalam hidup saudara yang nyerang saudara bukan hanya dari luar tapi dari dalam juga. Seakan-akan gak cukup orang dari luar nyerang saudara, orang yang di rumah dengan saudara juga suka nyerang saudara ya kan. Dikatakan setelah itu, kembali ayatnya lagi, Moab dan Bani Amon berperang melawan Yosafat. Ada lagi orang Meonim, meskipun kecil tapi ganggu banget kayak duri. Dikatakan ayat 2, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat suatu laskar yang besar. Jadi kalau seseorang memberitahu kepada seorang raja tentang laskar yang besar, seorang raja Israel yang udah biasa dengan jumlah besar, artinya benar-benar besar Bapak Ibu Saudara. Dikatakan datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En Gedi. Nah saudara, pertanyaan saya kepada saudara, apakah yang kita lakukan saat kita harus menghadapi apa yang dihadapi Yosafat? Nah kalau saya boleh sebut, yang dihadapi Yosafat merupakan peperangan. Ulangin bersama dengan saya apa? Peperangan. Apa yang saudara lakukan saat saudara harus berperang dalam kehidupan saudara? Apa yang harus saudara dan saya lakukan saat kita berperang melawan duri di dalam daging kita? Apa yang harus kita lakukan saat kita harus berperang melawan begitu banyak hal-hal dalam kehidupan kita, seperti kegelisahan, seperti ketakutan, seperti kekhawatiran? Apa yang harus kita lakukan saat persoalan yang kita hadapi seakan-akan bertubi-tubi, satu belum selesai, satunya datang, yang satu belum selesai, satunya lagi datang, seperti Moab, Amon dan Meonim yang menyerang Yosafat. Saudara, kenapa saya memilih tampilkan lagi judul dari khotbah ini? Perhatikan di slide saudara, di screen saudara. Kenapa saya memilih tema peperangan? Karena tanpa kita sadari, setiap kita harus menghadapi peperangan di dalam kehidupan. Ada beberapa penulis yang berkata bahwa hidup ini adalah peperangan yang tidak ada hentinya. Setiap kita, siapapun saudara, baik saudara pendeta seperti saya, atau saudara seorang businessman, atau housewife, atau saudara seorang mahasiswa, setiap kita harus menghadapi yang namanya peperangan. Karena itu kalau saudara dan saya perhatikan di 66 kitab di dalam Alkitab, ya Alkitab kita 66 isinya. Saudara akan melihat bahwa banyak tema-tema dari Alkitab kita yang bicara tentang perang. Bukan berarti Tuhan mau kita berperang, tetapi Tuhan sedang ingin menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, kita harus menghadapi yang namanya peperangan. Kita lihat dari cerita Daud melawan Goliat, cerita yang paling sederhana dari sekolah minggu. Itu bicara bagaimana orang Israel harus menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Tapi dalam perjanjian baru, kayak seperti hari-hari ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena itu salah kalau saudara berkata dengan saya, Pak Pendeta benar, setiap hari saya perang dengan istri saya Pak Pendeta, ya kan? Bukan itu yang saya maksud, karena firman Tuhan berkata, engkau berperang bukan melawan darah dan daging. Bu, suamimu bukan musuhmu. Yang percaya boleh katakan amin. Pak, istrimu bukan musuhmu, tapi pasanganmu, partnermu, penolong. Tapi seringkali tanpa kita sadari, peperangan itu datang sendiri. Setuju dengan saya? Kadang-kadang kita gak perlu cari peperangan, kita gak perlu cari masalah, masalah yang cari kita.
Kita nggak perlu cari peperangan, kita nggak perlu bahasa Surabaya, nggak perlu cari geger. Peperangan yang datang ke kita. Persoalan yang datang ke kita, sakit yang datang ke kita. Dan kalau boleh disimpulkan sepanjang hidup kita, kita harus berperang. Baik saudara seorang anak kecil yang harus berperang untuk memikirkan apa yang akan saudara lakukan di masa depan. Begitu juga dengan saudara seorang orang tua yang harus berperang melawan kegelisahan untuk memikirkan anak saudara mau jadi apa. Kita nggak perlu cari peperangan, setuju dengan saya? Kita nggak perlu cari perang itu, perang akan mencari kita. Alkitab menjelaskan bahwa manusia harus melawan 3 lawan. Kita harus berperang melawan 3. Yang pertama melawan dunia. Karena firman Tuhan berkata kita bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua firman Tuhan mencatat kita berperang melawan daging kita. Dan yang ketiga yang jelas kita berperang melawan setan. Ada 3. Yang pertama dunia, kedagingan, setan. Ulangin sama-sama dengan saya. Dunia, kedagingan, dan apa saudara? Setan. Dan kadang-kadang kita gak perlu cari. Setan nyerang kita. Datang sendiri setan. Seperti Yosafat. Yosafat gak ngapa-ngapain. Yosafat ngelakuin yang benar di hadapan Tuhan. Saudara pernah ngadepin masalah meskipun saudara udah ngelakuin yang benar? Saudara udah hidup benar di hadapan Tuhan tapi saudara tetap aja kena masalah. Itu yang Yosafat alamin. Yosafat udah hidup benar di hadapan Tuhan. Yosafat udah membangun kembali bait Tuhan. Yang dibangun oleh Salomo, yang dihancurkan oleh raja-raja sebelumnya. Tapi tetap aja peperangan harus dia hadapin. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba Moab kerjasama sama Amon, kerjasama sama Meunit, kerjasama bertiga menyerang Yosafat. Untuk menjatuhkan Yosafat padahal dia ngelakuin yang benar. Ingat meskipun saudara dan saya udah ngelakuin yang benar, meskipun saudara udah ke gereja, meskipun saudara udah percaya Tuhan, kita akan tetap mengalami peperangan. Gak ada yang bisa lari, termasuk yang bicara. Dalam hidup saya harus juga menghadapi peperangan-peperangan. Mungkin sudah bertanya, ini Pak Pendeta minggu lalu bicara duri, ini sekarang perang. Emang perangnya Pak Pendeta apa? Jawaban saya tetap sama, jangan kepo Bapak Ibu Saudara. Urusilah peperangan saudara sendiri, jangan urusi peperangannya pendeta saudara. Tapi seseorang yang hidup benar pun juga harus menghadapi peperangan. Apa tadi 3? Kita berperang melawan dunia. Kadang-kadang dunia menganiaya kita, dunia menekan kita, budaya. Bagi anak-anak muda, budaya menekan kita untuk kita tidak hidup kudus. Ya, dunia, kedaging. Kadang-kadang kita harus melawan diri kita sendiri. Kita harus melawan kegelisahan kita, kita harus melawan insecurity kita. Kita harus melawan kecondongan kita untuk berbuat dosa. Kita harus melawan kecondongan kita untuk selingkuh. Kita harus melawan kecondongan kita untuk tidak marah kepada pasangan kita. Dan yang ketiga berperang melawan setan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, doa saya adalah setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah ini, baik saudara yang di sini maupun saudara yang ada di rumah secara online. Saya doa bahwa setiap saudara dan saya menang dalam peperangan hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya, itu doa saya. Tapi seperti yang kita belajar di Alkitab, untuk kita bisa menang diperlukan strategi. Sama-sama ulangi dengan saya apa? Kalau punya alat yang bagus, tapi gak ada strategi juga percuma. Ya kan? Kita tahu itu di sepak bola. Pemainnya boleh hebat semua. Tapi kalau gak ada strategi yang pas, kalau manajernya gak pas, ngaturnya gak pas, sering kalah. Ya kan? Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Yosafat berperang. Karena nanti kalau saudara dan saya baca, di akhir kisah dari Yosafat, dia mengalami kemenangan dari Tuhan. Dan saya doakan saudara juga mengalami kemenangan dari Tuhan. Tapi strateginya harus pas. Strateginya harus benar. Saya akan memulai khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara. Bagaimana Yosafat memilih untuk berperang.
Kita akan belajar bersama-sama cara berperang yang benar. Bukan dengan bela diri kita, tapi kita akan belajar dari Yosafat. Apa yang dia lakukan saat musuh bertubi-tubi melawan dia. Apa yang harus dia lakukan saat darah dan daging melawan dia pada saat itu. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini bisa memberkati saudara semuanya. Yang pertama, saya akan tunjukkan kepada saudara. Kita baca dulu ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya mau kita baca bersama-sama. Karena biasanya kalau dingin-dingin seperti ini, lawannya cuma satu, ngantuk. Ya, karena itu saya perlu saudara baca dengan suara yang keras. 2 Tawarik 20 ayatnya ketiga dan ayatnya keempat. Dan kebetulan kita baru beli AC di musim hujan saudara. Jadi tambah dingin lagi saudara. Ya, sama-sama kita baca ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3 apa? Yosafat. Pernah saudara takut? Ada saudara bilang, saya dalam hidup saya tidak pernah takut. Ada? Saya juga pernah takut. Bahkan ada hal-hal yang saya alamin yang membuat saya ketakutan hari ini. Apa Pak? Sekali lagi jangan kepo saudara. Coba lagi. Coba. Ayat 3 bagus. Yosafat menjadi apa saudara? Michael menjadi takut. Pak Budi menjadi takut. Ada Pak Budi di sini. Menjadi takut. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya. Yosafat menjadi takut. Lalu, apa Bapak Ibu Saudara? Kurang keras, 1, 2, 3. Lalu mengambil keputusan untuk. Yang pertama catat baik-baik. Bagaimana cara berperang yang tepat? Yaitu kita harus berlari ke Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Berlari kemana Bapak Ibu Saudara? Bukan ke manusia. Berlari kemana? Bukan ke kekuatan kita sendiri. Berlari ke Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam New Living Translation dalam bahasa Inggris, coba ditampilkan. 2 Tawarik 2 Chronicles 20 verse 3. Jehoshaphat was terrified, bukan hanya scared, tapi apa? Terrified by this news. Dan perhatikan yang saya highlight. And begged the Lord for guidance. Lalu dia takut. Lalu dia lari ke Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk menuntun dia. Kapan terakhir kita datang ke Tuhan dan minta Tuhan menuntun kita? Saya mau ingatkan kepada setiap jemaat malam hari ini. Saudara mau ngalamin kemenangan, boleh katakan amin saudara? Strategi yang paling tepat. Saat saudara menghadapi ketakutan, saat saudara menghadapi persoalan, berlari kepada Tuhan. Kenapa larinya ke Tuhan? Karena ingat judul dari khotbah saya. Kita lari ke Tuhan. Karena peperangan ini miliknya siapa saudara? Sekali lagi saudara harus ingat, kalau ada satu poin yang saudara ingat malam hari ini. Peperangan dalam hidup saudara bukan peperangan saudara, tapi peperangan Tuhan. Boleh katakan amin saudara? Karena itu ngadepin apapun, ngadepin persoalan sekecil apapun. Lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan. Lari ke Tuhan. Tapi seringkali kita gak lari ke Tuhan. Kita lari kepada kekuatan kita sendiri. Kita tidak berlari kepada Tuhan, kita berlari kepada manusia. Kita gak berlari kepada Tuhan, tapi kita berlari kepada deposito kita di bank. Oh masih ada segini. Tapi apakah uang kita, kekuatan kita bisa tetap segitu selamanya? Belum tentu. Tapi kebiasaan kita kena masalah, kita larinya ke kekuatan sendiri, kepada keluarga kita yang kaya. Kita larinya kepada orang yang pernah berjanji nolong kita. Pernah ada yang janji sama saudara, kamu lek butuh apa-apa, telepono. Pernah saudara dapat janji gitu? Jujur Pak,
Bapak Ibu, saya sering karena saya pendeta. Jangan khawatir Pastor Michael, aduh jangan khawatir mau pindah gedung. Ada apa-apa tinggal telepon saya. Biasanya orang yang ngomong kayak gitu, kalau waktunya kita butuh ditelepon, biasanya Telkomsel Veronica. Nah yang tertawa itu kelihatan umurnya saudara. Yang muda-muda apa tuh Veronica? Biasanya ditelepon gak nyambung. Telkomsel Veronica, Anda terhubung kepada nomor. Tapi kadang-kadang kita lebih suka ya, lebih gampang kita berharapnya sama manusia. Lebih gampang kita berharapnya sama janji-janji palsu itu. Kita lebih gampang berharap sama diri kita sendiri. Oh aku bisa kok, aku kuat kok, aku kenal ini kok, aku masih ada ini kok. Nah tapi Yosafat seorang raja, dia punya tentara. Dia punya banyak anak buah, dia punya orang-orang hebat. Tapi tampilkan lagi ayatnya yang ketiga. Dikatakan Yosafat jadi takut, lalu mengambil keputusan cari panglimanya. Benar saudara? Enggak, dia mengambil keputusan untuk cari tabungan di istananya. Benar? Enggak. Tapi dikatakan lalu Yosafat menjadi takut, lalu ia membuat keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Cari Tuhan. Saudara, kenapa kita harus lari ke Tuhan, bukan lari kepada manusia? Kenapa kita harus lari kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan kita sendiri? Karena saya catat orang yang berlari kepada Tuhan menunjukkan bahwa dia bergantung sama Tuhan. Itu menunjukkan we depend on Him. Kita menggantungkan hidup kita, kita menaruh hidup kita di tangannya Tuhan. Itulah kunci kemenangan Yosafat. Itulah kenapa saat Yosafat mencari Tuhan, Tuhan berfirman di ayat yang kita baca tadi, kamu gak perlu perang, Tuhan yang perang buat kamu. Tapi kalau hari ini saudara berkata, aku akan berperang dengan kekuatanku, Tuhan ngomong, monggo. Pertanyaannya, kepada siapa kita bergantung hari ini? Kenapa Tuhan suka sama Yosafat? Kenapa Tuhan berbicara kepada Yosafat lewat nabinya? Kamu gak perlu perang, aku yang berperang buat kamu. Allah yang berperang buat kamu. Kenapa? Karena saya catat, karena hari ini saudara dan saya harus tahu, Tuhan sedang mencari orang-orang yang percaya, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan sedang mencari orang percaya yang bergantung kepada Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Pak, kita seringkali senang. Di sini ada banyak orang tua. Orang tua pasti senang. Kalau anak saudara minta bantuan kepada saudara. Benar enggak Pak Bu? Saat anak kita masih kecil kita senang. Anak kita ada apa-apa cari siapa? Papa, ma. Gitu kan? Tapi banyak orang tua di sini akan setuju dengan saya. Bahwa saat anak saudara udah mulai remaja. Dia udah mulai tua dikit, dia udah mulai ngerti gadget dikit, dia udah mulai ngerti Google. Dia akan mulai gak terlalu sering tanya sama saudara. Sedih kan? Saudara kan berpikir, wah anakku ini udah gak butuh lagi sama aku kelihatan. Saya yakin setiap orang tua pasti bisa relate dengan ini. Saat anak kita udah mulai gak bicara kepada kita, saat anak kita udah mulai gak cerita ke kita, saat anak kita udah mulai gak minta tolong kepada kita, pasti ada kesedihan dalam hati kita. Loh, berarti dia udah gak perlu aku. Nah kalau saudara sedih, Tuhan juga. Kenapa? Karena banyak orang hari-hari ini, saya ngomong banyak orang. Sama Tuhan juga gitu. Ngadepin tantangan, gak cerita sama Tuhan. Gak minta tolong ke Tuhan, tapi merasa dia bisa sendiri. Saya ingin katakan hari ini bagi jemaat yang hadir di ibadah jam 6 dan nanti setelah ini jam 8 dan jam 10 di online. Saya mau katakan kepada setiap saudara yang saya kasihi, Tuhan hari ini sedang mencari orang yang mau bergantung sama Tuhan. Dan pertanyaan saya, siapa hari ini jemaat Tuhan yang mau hidup bergantung kepada Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan di mana saudara taruh kepercayaan saudara. Tahu gak saudara, Tuhan gak suka orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Baca bersama dengan saya. Beginilah firman Tuhan. Ini Tuhan yang berbicara. 1, 2, 3.
Mengandalkan manusia. Yang mengandalkan apa saudara? Kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh. Ini Tuhan yang bicara dan Tuhan pakai kata apa? Firman Tuhan dikutuk. Terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi 90% dari orang yang seringkali saya lihat mengandalkan kekuatannya sendiri, gak ngandalin Tuhan. Pertanyaan saya, saudara lebih mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan saudara sendiri atau manusia? Itu harus dibuktikan dari perbuatan kita. Kita lebih bergantung kepada Tuhan atau kepada dunia? Itu keputusan yang harus kita buat hari ini, gak bisa dua-duanya. Firman Tuhan berkata kita gak bisa menyembah dua Tuhan. Coba saya kasih contoh paling gampang. Saudara keluar dari rumah, saudara udah kayak saya tinggalnya di Pakuan City. Saya keluar ke ITS. Saudara yang di timur pasti tahu, saudara yang barat mungkin apa itu ITS? Ih haleluya orang barat ya kan saudara. Tapi saya misalnya sampai ITS gitu kan. Terus tiba-tiba di mobil. Tiba-tiba HP saudara ketinggalan. Saya mau tanya, kira-kira saudara balik rumah ngambil HP saudara enggak? Ih jangan pura-pura, oh enggak Pak Pendeta, yang saya butuhkan cuma Roh Kudus dalam hidup saya, enggak perlu handphone. Saya percaya 99,999% saudara yang di sini akan pulang ngambil. Setuju dengan saya? Kenapa saya 99,999%? Karena saya juga akan balik. Tapi mohon maaf ya, kalau ada orang ketinggalan ibadah, dia enggak ibadah sama Tuhan, nggak doa sama Tuhan, ketinggalan ikut ibadah online, berapa banyak yang akan nanti pulang terus tetap cari Tuhan? Berapa banyak? Itu kelihatan kita bergantungnya sama siapa. Kita kan alasannya kenapa? Aduh Pak, bisnis saya tuh semua di sini, nanti kehilangan customer. Saudara lebih rela kehilangan customer daripada kehilangan Tuhan. Saudara lebih rela kehilangan profit 100 juta daripada kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, saudara bergantungnya sama uang atau bergantungnya sama Tuhan? Kembali tampilkan Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, saya mau ini tertanam dalam hati saudara. Firman Tuhan berkata gini, apa saudara? Kita nggak ada yang mau dikutuk. Tapi pertanyaan saya, kita bergantung sama Tuhan atau bergantung sama manusia? Saudara, Tuhan itu paling benci, saya catat, Tuhan paling benci orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang gak lari sama Tuhan. Yang ada apa-apa pakai kekuatannya sendiri. Contoh paling gampang, Raja Hosea. Pernah dengar Raja Hosea? Saya tunjukkan, 2 Raja-Raja 17. 2 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Elam menjadi raja di Samaria atas Israel. Jadi sedikit Bible study, ini Bible study singkat cuma 2 detik. Israel setelah zamannya Raja Daud itu terbagi jadi 2. Terbagi kerajaan Yehuda sama kerajaan Israel. Jadi at the same time ada Raja Israel, ada Raja Yehuda. Nah, dikatakan di sini pada zamannya Ahaz jadi raja Yehuda, Hosea jadi rajanya Israel. Ayat 2, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, raja Asyur maju melawan dia. Asiria ini, kalau saudara nanti baca di buku sejarah. Hosea takluk kepadanya, setelah dilawan tidak seperti Yosafat yang cari Tuhan. Tapi Hosea dikatakan apa saudara? Takluk kepadanya serta membayar upeti. Ayat 4 perhatikan, bukan hanya bayar upeti, bukan hanya dia takut terus bayar. Tetapi kedapatannya lah oleh Raja Asyur bahwa Hosea juga ada persepakatan di samping. Di balik pengetahuan Raja Asyur. Karena Hosea telah mengirimkan utusan kepada So. Nah, jadi So itu juga nama ya, ada So. Raja Mesir. Dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur. Seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria, mengepungnya 3 tahun. Dan tahun ke-9 di akhir dari pemerintahan Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan.
menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Yahabor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hosea dilawan sama Asyur. Asyur memang menakutkan. Hosea langsung bayar upeti. Dia, oke, aku akan bayar. Tapi untuk menolong dirinya, dia nggak ke Tuhan. Tapi dikatakan dia ke siapa saudara? Raja namanya siapa? Raja Mesir? So. Dia datang ke So, dia kasih upeti. Tolong bantu aku lawan Asyur. Apa yang terjadi? Tuhan membiarkan Asyur membantai Israel. Samaria dihancurkan, orang Israel dibawa pembuangan ke Asyur. Dan tahukah saudara? Raja Hosea menjadi raja terakhir di Israel. Setelah itu gak ada raja lagi. Setelah Hosea, Israel kehilangan kemuliaannya. Setelah Hosea, yang ada cuma pembuangan. Habis pembuangan Asyur, pembuangan ke Babylon. Akhirnya dijajah sama Yunani, dijajah sama Roma. Sampai pada akhirnya Yesus disalibkan sama bangsa apa saudara? Roma. Hanya karena Hosea. Hosea lebih mengandalkan Raja Mesir daripada mengandalkan Tuhan. Hosea lebih memilih bayar upeti ke Mesir daripada mengandalkan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita hari ini masih mau mengandalkan manusia? Saya berharap tidak. Doa saya setiap kita di tempat ini, kita buang kebiasaan untuk mengandalkan manusia. Yang setuju katakan amin bersama dengan saya. Kenapa? Karena manusia yang kita andalkan itu. Pak, partner kita, orang yang kita percayai, orang yang kita mau minta tolong, dia juga punya peperangannya sendiri. Saya ulangi, kenapa jangan mengandalkan manusia? Karena manusia yang saudara andalkan juga ada peperangannya yang saudara nggak tahu. Saudara datang dengan masalah keluarga saudara, masalah suami istri, datang sama teman. Padahal saudara nggak tahu teman saudara juga lagi ribut sama suaminya. Akhirnya dapat nasihat buruk, dua-duanya cerai. Banyak konseling yang saya terima Bapak Ibu Saudara. Kayak aja karena kayak gitu. Karena ngandalin manusia. Akhirnya jadinya orang buta menuntun orang buta. Ngalamin masalah, minta tolong yang punya masalah, masalahnya jadi kuadrat. Tapi hari ini saya mau ingatkan, bergantung sama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Karena gini, kalau saudara bergantung sama manusia, saya bergantung sama Pak A misalnya. Mujizat dalam hidup saya terbatasi dengan kemampuannya Pak si A ini. Ngerti maksud saya? Saya mengandalkan si Pak A, mujizat yang saya alamin batasannya cuma kekuatannya dia, terbatas sama dia. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan, saya tahu Tuhan saya tidak terbatas dan pertolongannya tidak akan terbatas buat saya. Kasih tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling dahsyat. Jadi putuskanlah hari ini saya mau bergantung sama Tuhan. Saya pernah baca tentang seekor belalang. Belalang ini lemah. Dia sekali terbang cuma 10 meter, lalu istirahat. Tapi para peneliti menemukan setiap kali musim migrasi, belalang ini bisa terbang puluhan kilometer, nggak masuk akal. Dia bisanya secara fisiologis, bisanya cuma 10 meter. Tapi terbangnya puluhan kilometer, dicari alasannya kenapa. Sederhana. Belalang ini bisa terbang puluhan kilometer, bukan pakai sayapnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tunggu angin. Dia tunggu tuh angin. Dia ngerasa, belum. Begitu anginnya besar datang, dia cuma lompat. Dan angin ini yang bawa dia terbang puluhan kilometer. Yang dia gak bisa dengan kekuatannya sendiri. Ya kan? Mungkin saudara berkata seperti 10 pengintai. Kita ini kayak belalang. Memang jujur, kadang-kadang kita ngadepin persoalan. Kita ngadepin pandemi COVID. Kita kayak belalang. Maksudnya apa? Kita gak bisa apa-apa. Ada orang udah jaga protokol kesehatan udara Yesus. Udah disemprot dari atas sampai bawah, bawah sampai atas lagi saudara. Udah di rumah gak keluar 12 bulan. Sekali ke supermarket kena COVID mati. Kita ini kayak belalang ngadepin pandemi.
Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita menunggu Tuhan, kita menunggu Dia menjaga kita, maka kita bisa dibawa Tuhan melawan apapun yang lebih besar dari kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Yesaya 40 ayat 31. Cocok sama ilustrasinya. Tetapi orang-orang yang apa Bapak Ibu Saudara? Kurang keras, kurang semangat bagi orang menantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang apa saudara? Menantikan Tuhan mendapat. Saudara butuh kekuatan baru hari ini, boleh katakan amin? Tunggu Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Tunggu Dia bekerja dalam hidup saudara. Dikatakan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama apa saudara? Burung pipit bukan? Atau burung dara? Bukan? Tiba-tiba keinget burung dara saudara ya, karena udah malam saudara. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi apa saudara? Mereka berjalan dan tidak menjadi, atau kalau ditambahkan zaman sekarang, mereka naik sepeda dan tidak menjadi lelah. Tapi itu cerita yang lain saudara. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang nunggu Tuhan bekerja, orang yang bergantung sama Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan keinginan sendiri. Orang yang menunggu Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Berikan sorak-sorai dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Itu yang pertama saudara. Bagaimana kita berperang dengan baik? Yang pertama berlari kepada Tuhan. Yang kedua sekarang, kita baca 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6. Tetap dalam kisahnya Yosafat. Karena ini Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Buat jemaat jam 4, 6, nanti habis ini jam 8 malam, jam 10 malam online. Ya. Sama-sama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat saudara. Oh, mulai dari ayat 5 dulu. Ada ya ayat 5 ya? Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah. Dia nyari Tuhan kan? Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Karena dia baru bangun bait Allah yang diruntuhkan sebelumnya, tapi dia bangun lagi. Dan berkata apa? Sama-sama dengan saya baca ayat 6. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. 7. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham? Apa saudara? Saudara percaya saudara sahabatnya Tuhan untuk selama-lamanya. Yang kedua, saya kasih poin dulu. Bagaimana kita berperang dengan tepat? Yang pertama, berlari sama Tuhan. Yang kedua, merubah fokus ke Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya, boleh? 1, 2, 3, apa? Merubah. Kenapa saya sebut gitu? Coba tampilkan lagi ayat 6. Yosafat ketakutan, Yosafat stres, Yosafat gelisah, Yosafat khawatir. Tapi dia berkata gini, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Coba renungkan, sebentar aja. Sebentar lagi selesai. Apa bedanya doanya Yosafat ini sama doanya kita? Saya bacakan lagi ayat 6. Dia kena masalah ini, dikatakan, ya Tuhan. Kita sama-sama mulainya sama. Ya Tuhan. Tapi perhatikan, bukankah Engkau Allah dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat melawan Engkau. Apa bedanya sama kita? Sorry ya Pak Bu. Kadang-kadang kalau kita berdoa, gak seperti ini. Kenapa? Karena di sini kita lihat Yosafat, begitu kena masalah, begitu dia perlu berperang, dia membesarkan Tuhan. Apa ulangin bersama dengan saya apa? Tapi mohon maaf, kita suka membesarkan persoalan. Kita suka membesarkan musuh kita. Sama-sama mulai, ya Tuhan. Yang satu Yosafat berkata, Engkaulah Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang... Tapi kita, ya Tuhan, utangnya akeh Tuhan.
Ya Tuhan, bojoku kepala batu Tuhan. Aduh Tuhan, anakku Tuhan. Tobat loh. Anak yang berdosa orang tuanya yang tobat saudara. Aduh Tuhan, soro Tuhan. Aduh Tuhan, ya apa kuliah itu? Nah ini anak muda nih. Aduh Tuhan, ya apa ini Tuhan? Lihat bedanya. Yosafat membesarkan Tuhan, tapi banyak orang Kristen suka membesarkan persoalan. Itu yang saya maksud dengan merubah fokus ke Tuhan. Berhenti fokuskan kebesaran masalah saudara, tapi fokus sama kebesaran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita terus membesarkan masalah itu, kita terus memperkatakan betapa besar masalahnya, kita pasti kehilangan iman termasuk saya. Karena itu saudara tanya sama istri saya. Begitu ada tagihan datang ke rumah saya atau di kantor saya di sini, saya nggak buka. Kenapa? Karena saya tahu waktu saya buka, iman saya dari sepapaya jadi sebiji sesawi, saudara. Saya lihat, aduh darah Yesus listrik, apalagi jujur, kalau kita terus besarin masalah, lemah imannya saya, suruh mikirin terus Pengeluaran. Bener nubuatannya orang, Michael Gunawan gundul tapi menawan. Tapi saat saya menghadapi persoalan, saat saya menghadapi masalah yang saya besarkan Tuhan. Istri saya ngomong, gimana Niko? Saya bilang, biar Tuhan yang bayar. Tapi nanti ya saya yang transfer saudara ya kan. Tapi stop besar-besarin masalah. Memang besar nggak? Besar Pak, besar. Masalah saudara besar nggak? Besar. Musuhnya Yosafat besar nggak? Loh, Moab kerjasama sama Amon, kerjasama sama Meunit. Gimana nggak besar? Laskar besar. Di Edom, di En-Gedi udah datang. Musuhnya memang besar, persoalannya besar. Tapi ingat, kalau musuh itu terlalu besar, kalau tantangan itu terlalu besar, artinya memang bukan musuh saudara. Kalau persoalan besar, musuh terlalu besar, artinya memang itu musuhnya Tuhan. Dan yang berperang bukan kita, tapi yang berperang adalah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling luar biasa. Kalau peperangan terlalu besar, artinya memang bukan tugas saya, memang bukan peperangan saya, tapi Tuhan yang berperang. Yosafat lihat, ini gede banget, ini aku gak mungkin menang. Karena itu Tuhan berkata, stop, I know. Kamu gak perlu perang. Tapi siapa yang berperang saudara? Kurang keras, siapa yang berperang saudara? Tapi perhatikan lagi, saya mau lebih dalam lagi di sini. Coba ayat 6. Perhatikan di ayat 6 dan 7. Ya Tuhan Allah dan moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel. Dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Perhatikan ada satu hal yang penting di sini. Dua ayat ini ada banyak tanda. Sepertinya Yosafat lagi ngingetin Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan, bukankah kamu ngomongnya kayak gini? Tuhan, bukankah engkau yang berkata ini? Bukankah engkau yang berkata gini? Bukankah engkau yang berkata seperti ini? Tapi pertanyaan saya gini, tolong bantu saya jawab. Tuhan perlu diingatkan gak? Kok ragu-ragu saudara? Tuhan perlu diingatkan gak? Kalau Michael Gunawan perlu diingetin. Burung darahnya ojo ake-ake, perlu diingetin. Kacang mentenya udah cukup. Kenapa asam urat? Perlu diingetin. Tapi kalau Tuhan perlu diingetin, dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia alfa dan saudara belum di besok, dia udah ada di besok saudara. Tuhan gak perlu diingetin. Tapi yang perlu diingetin adalah kita. Kenapa Yosafat mengingatkan gitu kepada Tuhan seakan-akan? Supaya dia mengingatkan dirinya sendiri. Bahwa Tuhan udah berjanji tanah ini akan menjadi milik orang Israel. Dia percaya bahwa tanah ini udah diberikan kepada sahabat Tuhan Abraham. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saudara mau menang dalam peperangan hidup saudara? Saudara mau menang, boleh katakan amin? Pastikan saudara fokus sama janjinya Tuhan.
Pastikan saudara besarin Tuhan, bukan besarin masalah. Sebab itu hari ini saya tulis, punyailah kebiasaan. Saudara mau menang dalam peperangan hidup saudara. Perkatakan dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita ingat. Biasakan setiap hari. Gak usah muluk-muluk, gak usah jauh-jauh. Wah, ngafalin seluruh Alkitab. Wah, jangan jauh-jauh. Terlalu banyak. Coba satu ayat. Satu ayat aja. Setiap hari. Ingatin diri saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Setiap pagi bangun. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Setiap pagi bangun lagi besoknya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan saya percaya. Saat kita mulai membesarkan Tuhan dan mengecilkan masalah. Maka yang berperang bukan buat kita. Bukan kekuatan kita. Bukan kekurangan kita, keterbatasan kita. Tapi Tuhan yang berperang buat kita. Kasih tepuk tangannya paling dahsyat, tepuk tangannya paling luar. Pemain musik silakan naik. Dan poin yang ketiga yang terakhir. Sama kita baca bersama-sama di 2 Tawarik 20 ayat 16. 2 Tawarik 20 ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Stop di situ. Tetap ayatnya ditampilin. Ulangin bersama dengan saya. Besok haruslah kamu turun. Poin yang ketiga yang terakhir adalah cukup lakukan bagianmu. Kalau poin yang pertama, bagaimana cara berperang yang benar? Yang pertama, berlari ke siapa Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, merubah fokusnya ke Tuhan. Besarin Tuhannya, jangan besarin masalahnya ya. Yang ketiga, lakukan bagian saudara. Karena kita semua tetap ada bagiannya. Oh jangan salah paham loh. Wah ini peperangan Tuhan, ya udah biar Tuhan yang beresin. No, jangan salah paham. Yosafat juga harus lakuin bagiannya. Tampilin lagi ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Kita juga harus lakuin bagian kita. Kalau kita ngadepin masalah, kita harus ngadepin masalahnya. Kalau kita ngadepin masalah ekonomi, hadepin masalahnya. Saudara gak bisa bayar utang, hadepin. Jangan lari, jangan melarikan diri. Hadepin persoalannya. Saudara menghadapi masalah di rumah tangga saudara, hadepin pasangan saudara. Saudara hadapin masalah dengan orang tua saudara, hadepin orang tua saudara, hadepin anak saudara, hadepin persoalan itu. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Tuhan udah tahu karena Dia Alfa dan apa saudara? Apa bagiannya? Belum jelas. Bagiannya apa? Bagiannya orang Israel apa? Bagiannya Yosafat apa? Bagian saya apa Pak? Kalau saya tidak pakai kekuatan saya sendiri, terus bagian saya apa? Kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Lihat, Tuhan udah tahu. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Kamu hadepin, tapi kamu gak perlu bertempur. Kamu tetap maju, tapi bukan kamu yang bertempur. Gak usah kamu yang bertempur dengan suamimu. Gak usah kamu yang membela dirimu. Gak usah kamu yang membela nama baikmu. Gak usah kamu yang membalas dengan yang buruk. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai GSJS Pakuwon Mall. Boleh katakan amin. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dikatakan janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan apa saudara? Ini boleh jadi firman yang saudara fokus. Sama-sama tepuk dada saudara. Tuhan akan menyertai kamu. 1, 2, 3. Tuhan akan. Sekali lagi ulangi dengan lebih keras. Tuhan akan apa saudara? Menyertai kamu. Lompat ke ayat 20. Ini bagian kita. Bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambil kita baca 4 ayat terakhir. Ini bagian kita. Ini bagian kita. Ini bagian kita. Kita udah lari sama Tuhan. Kita udah fokus sama Tuhan. Ini bagian kita. Ini bagian kita. Ini bagian kita. Ayat 20. Saya mau kita baca bersama-sama dengan keras. Dikatakan 1, 2, 3. Keesokan harinya. Pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat. Berdirilah. Yosafat berkata. Sama-sama apa? Dengar hai Yehuda dan penduduk. Dengar hai GSJS Pakuwon Mall dan penduduk Surabaya. Dikatakan sama-sama kurang keras, kurang R-nya. Kita orang Surabaya. Sama-sama 1, 2, 3 Kau ada Tuhan Allahmu dan kamu akan
tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21, ini kuncinya, ini bagiannya. Saudara siap? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan nyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, apa saudara? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk apa saudara? Selama-lamanya apa? Kasih setianya. Perhatikan ayat 22. Ayah. Habis ini kita mau nyanyi. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Ketika mereka mulai apa saudara? Mana sorak-sorai saudara? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ketika mereka apa saudara? Kurang keras. Seperti saudara mau menang. Ketika mereka apa saudara? Bersorak-sorai. Ketika mereka bersorak-sorai buat Tuhan. Dan apa saudara? Menyanyikan. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Saat jemaat mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuatlah perlindungan atas segala musuh. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Setan yang berusaha menyerang saudara. Persoalan yang berusaha menyerang saudara. Diserang Tuhan sehingga mereka terpukul apa saudara? Kalah. Sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan yang berperang buat saudara kapan? Apa bagian saudara? WL naik. Bagian kita adalah kita berperang. Tapi berperang dengan pujian saudara. Jangan berperang dengan kekuatanmu. Gak kuat. Tapi cara kita berperang, kita angkat tangan kita. Tuhan, aku percaya. Percayalah kepada Tuhan. Gimana cara kita berperang? Kita mengangkat tangan kita. Aku gak mengandalkan siapapun kecuali Engkau. Gimana cara berperang? Sebelum kita mengangkat tangan kita berkata, aku gak kuat, tapi aku punya Tuhan yang kuat. Cara berperang gimana? Berperang dengan pujian saudara. Kekhawatiran gak bisa nyelesain masalah. Setuju dengan saya? Kalau kekhawatiran bisa nyelesain masalah, masalah saudara udah selesai. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kekhawatiran bisa nyelesain masalah kita, masalah udah apa saudara? Tapi sorry, saudara udah khawatir terus kan selama tahun 2020, 2021. Selesai masalahnya. Tapi saat saudara menghadapinya dengan pujian, dengan tangan yang terangkat, dengan saudara bersorak-sorai, saudara menyanyikan pujian buat Tuhan. Tuhan yang berperang buat saudara, Tuhan yang melawat saudara, Tuhan yang memegang tangan saudara, berjalan bersama dengan saudara. Dia yang memberikan saudara kemenangan. Sebab kenapa? Peperangan bukan peperangan saudara. Peperangan dalam hidup saya bukan peperangan Pastor Michael Gunawan, tetapi perangnya Tuhan Yesus yang tinggal dalam Pastor Michael Gunawan. Begitu juga dengan saudara. Serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah kalah. Ulangin sama-sama dengan saya. Tuhan kita. Saudara harus ngomong seperti saudara percaya. Tuhan kita. Tuhan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Angkat tangan saudara. Seperti orang Israel. Seperti orang Israel menghadapi orang Amon, orang Moab, orang Meunit. Yang merasa mereka tidak mampu. Saudara merasa saudara, Tuhan gak bisa Tuhan. Aku udah berusaha, udah capek, gak bisa. Sudah cukup di sini. Tapi Tuhan ingin berkata kepada saudara, mungkin engkau merasa tidak cukup, tapi Tuhan cukup bagimu.